sudah kemarin sudah panjang lebar diceritakan oleh Profesor Manu, gunanya itu statistika gitu guys. Bagaimana menyusun konsep itu tidak lain ada di sini. Nah, kemarin sudah pada dasar statistika pertama itu kan sudah dibahas pengertian statistika. Saya kira sudah ya. Lalu kegunaan dan manfaat statistika dalam penelitian dan istilah-istilah dalam statistika. Mungkin sudah di situ. Halo, sudah? Iya, Dok. Sampun, sampun. Oh. Kita lanjut ya. Yang akan kita bahas tidak semuanya karena kita punya ketersediaan waktu yang terbatas, gitu. Juga kita juga memerlukan sebenarnya ada kalau lewat darat itu saya lebih senang karena ada praktikumnya sedikit, walaupun kita tidak praktikum seperti anatomi, seperti biokimia, tapi di sini kita hanya menggunakan laptop atau komputer. Nah, pada pertemuan kali ini ada, jadi kalau statistika itu setelah tujuannya mengetahui apakah sampel yang diuji berasal dari populasi identik gitu kan ya kalau Hanolnya. Sedangkan jenis uji nanti yang digunakan itu bergantung pada skala dan jenis uji subjek yang dibandingkan. Itu aja. Kemudian kalau kita kemarin belajar dari Profesor Manu, maka dalam menghitungan statistika itu yang kita butuhkan adalah skala data. Ya, masih ingat kemarin kan? Ada rasio, ada interval, ada ordinal, dan ada nominal. Masih ingat? Masih ada simpangan baku juga. Ya, kemudian data rasio adalah data yang apabila masih ingat definisi data rasio? Halo? Perbandingan. Kalau interval? Jarak. Kalau Selisih. ordinal? Jenjang. Jenjang nominal? Kategorial. Kategorial. Jadi kalau kita balik, data nominal ada data yang bersifat kategorial, artinya dia hanya membedakan, tidak mempunyai urutan, dan kedudukannya dapat dibolak-balikkan. Misalnya hidup mati, sakit tidak sakit, gitu ya. Ordinal, data yang sudah mempunyai jenjang, tapi datanya di sini dalam bentuk scoring biasanya. Apakah itu parah, sangat parah, tidak parah, setuju, kurang setuju, tidak setuju, seperti begitu. Nanti kalau kita belajar lagi itu ada nama skalanya sendiri. Di antaranya disebut dengan skala Likert gitu. Tapi kita bahas ordinal adalah skala umum. Kemudian data interval, data yang mempunyai jarak dan belum mempunyai nol. Ya dengan ordinal. Kalau ordinal jenjang artinya dia jarak antara satu data dengan data yang lain itu bebas. Ya kalau kita beri contoh kemarin ada orang berlari, kita tidak memperhatikan bahwa berapa selisih antara juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Tetapi yang ada itu orang yang masuk finish pertama, finish kedua, dan finish ketiga. Gitu, ya. Berapapun jaraknya kita bisa gunakan. Nah, yang terakhir adalah rasio. Rasio itu sama dengan interval. Nah, rasio ini adalah data yang sudah mempunyai urutan dan mempunyai titik nol yang sebenarnya. Itu cirinya yang paling mudah itu kalau kita mempunyai satuan. Kecuali interval itu satuan, tapi satuannya biasanya dalam bentuk termometer. Jadi kalau termometer yang klasik itu antara 50 dan termometer Celcius itu juga berbeda-beda. Itu kan ada di transformasi gitu, ada hitung-hitungannya. Sedangkan pada rasio itu mempunyai nol yang sebenarnya. Artinya berapa kilogram berat badan, berapa meter, berapa sentimeter panjangnya, berapa joule, itu namanya dalam data skala berasio. Oke, dari sini paham ya? Nah, kemudian sekarang kita lihat bentuk ujinya. Bentuk uji pada statistika itu ada yang bersifat bebas dan berpasangan. Jadi kalau ini saya masih kurang, harusnya ada data yang bersifat perbandingan. Perbandingan dan mencari hubungan. Nanti perbandingan akan dibahas tidak dalam bentuknya bebas atau berpasangan. Bentuk bebas artinya kalau dua buah sampel itu bebas sama sekali. Misalnya ada populasi dari A, katakan itu adalah sapi yang ada di Sidoarjo. Kemudian akan dibandingkan dengan sapi yang ada di Banyuwangi. Dan ini benar-benar bebas, dia tidak ada hubungan. Beda kalau data itu tidak bebas, artinya berpasangan. Nah, berpasangan yang dimaksud di sini itu bisa before after, sebelum dan sesudah. Jadi kalau diberi perlakuan berapa, kemudian sudah diberi perlakuan berapa. Misalnya ada kuda. Kuda itu sebelum dilarikan, disuruh berlari itu dia diukur berapa tekanan darahnya, berapa dan nadinya diukur. Kemudian setelah lari baru diukur kembali. Itu namanya berpasangan.
Kita lihat, kita gandengkan sekarang, kita buat matrik. Pada bebas ini bisa digunakan urutan berskala rasio, interval, ordinal, dan nominal. Dalam kenyataannya antara rasio dan interval itu adalah jadi satu. Nanti kalau kita masuk semester setelah UTS ini, setengah semester berikutnya kita bermain-main dengan SPSS. Nah itu antara rasio dengan interval jadi satu, disebut dengan misalnya scale. Ada scale, ordinal, dan nominal gitu ya. Nah, sekarang pada uji bebas ini untuk membandingkan dua buah sampel itu disebut dengan uji T student. Ya, T student independent. Sedangkan berpasangan itu juga disebut dengan T student tapi fit test. Ada lagi yang paling klasik itu adalah tunggal. Tunggal ini atau sebenarnya tunggal ini juga membandingkan, tetapi perbandingannya itu digunakan menggunakan acuan. Misalnya berapa suhu orang yang masuk ruangan ini untuk melihat COVID, gitu kan? COVID kan punya standar. Standarnya berapa suhu normalnya, kemudian dimasukkan. Dan kalau kita mengukur suhu itu tidak mungkin sama, berarti ada simpangan-simpangan gitu. Ya. Nah, kalau datanya itu juga digunakan student. Kalau pada data ordinal tadi data dalam bentuk jenjang itu digunakan Wilcoxon, sedangkan nominalnya adalah juga menggunakan Q kuadrat goodness of fit, uji kesesuaian. Biasanya digunakan untuk mengetahui normalitas data, tapi di sini tidak disajikan karena keterbatasan waktu. Nanti silakan belajar sendiri ya. Saya punya bukunya tapi belum jadi itu. Oke. Nah, kita kembali pada yang interval, yang ordinal. Nah, kalau ordinal tadi datanya berbentuk jenjang dan dibandingkan secara bebas itu menggunakan Mann-Whitney U. Sedangkan kalau berpasangan datanya menggunakan Wilcoxon. Berikutnya kalau datanya nominal itu akan menggunakan Q kuadrat. Kalau berpasangan kita menggunakan back number. Nanti ada pengembangan lain bahwa Q kuadrat ini sering digunakan kalau kita melakukan analisis epidemiologi di sana. Nanti kita juga tidak melihat Q-nya saja, tetapi relatif phase, outras itu dapat dihitung dari Q kuadrat. Oke, sudah ya. Ini yang kita pelajari nanti pertemuan. Sekarang pada uji data dilihat dari bebas tadi. Ya. Untuk lebih dari 2 itu kita menggunakan analisis nanti yang ANOVA satu arah, ini lebih 2 yang dibandingkan, sedangkan intervalnya juga sama. Untuk data yang lebih dari 2 yang dibandingkan ada 3 variabel, itu menggunakan Kruskal Wallis, nanti ada lanjutnya, dan ada nominalnya menggunakan Q kuadrat, itu yang sering disebut dengan tabel kontingensi. Nah, kemudian berpasangan itu kadang berpasangan ini kalau dalam suatu perancangan penelitian, jadi kita bedakan antara rancangan penelitian dengan statistika. Rancangan penelitian adalah kita melakukan perancangan nanti akan dikerjakan dengan statistika apa, gitu namanya rancangan percobaan. Nah, kalau datanya berpasangan ini rancangannya bisa sama subjek, bisa vivo arte, tadi seperti yang di atas, itu menggunakan ANOVA 2 arah. Kemudian yang interval juga, sedangkan ordinal menggunakan Friedman, sedangkan nominal ini menggunakan Cochrane, tapi tidak dibahas di sini karena merah keterbatasan waktu dan yang diberikan di sini bukan kita harus belajar karena jarang digunakan. Ini yang saya sajikan yang sering-sering digunakan saja. Kemudian yang berpasangan ini ada yang ANOVA 2 arah tanpa interaksi, ada lagi ANOVA 2 arah dengan interaksi. Interaksi itu adalah kejadian bersama-sama, pengaruh bersama-sama, pengaruhnya terhadap kejadian. Misalnya ada dosis dengan jenis kelamin. Bagaimana kalau dosis terjadi pada jantan saja? Bagaimana dosis itu kalau terjadi pada hewan betina saja? Ini pun secara dalam semester sebelum UTS ini karena panjang perjalanannya gitu kita tidak memberikan. Nanti kalau kita akan bertemu ketika kita bermain-main dengan aplikasi. Itu hanya untuk penghematan waktu. Nah, ini tadi yang dikatakan untuk mengetahui hubungan lebih dari 2. Gitu ya. Untuk melihat hubungan dengan lebih dari 2, ini saya akan salah. Nah, ini ada 2 bentuk, adalah regresi dan korelasi. Sedangkan regresi ini digunakan untuk estimasi, sedangkan kalau korelasi itu untuk mencari hubungan. Gitu ya. Nah, untuk regresinya ini keliru, maaf, ini bukan berpasangan, tapi ini tadi kemarin ini berpasangan itu diganti dengan korelasi. Kalau rasio menggunakan
regresi produk momen, ini maaf saya perbaiki dulu. Kalau yang berpasangan itu menggunakan korelasi Pearson, itu untuk data rasio dan interval. Contoh regresi ini misalnya kita akan menentukan berat badan berdasarkan lingkar dada yang kita pelajari pada biologi ternak. Nah itu juga nanti ada syarat-syaratnya juga. Sedangkan korelasi ini sama dengan regresi, bedanya korelasi berhubungan bolak-balik. Misalnya berat hepar dengan berat paru, pulmu. Itu bisa pulmu menentukan hepar menentukan umur. Tetapi kalau regresi itu berlaku satu arah saja. Misalkan dosis menentukan efek, dosis menentukan kecepatan pernapasan, bukan kecepatan pernapasan menentukan efek. Ya, itu ya. Itu nanti datanya cuma ini. Interval juga menggunakan produk momen. Kalau korelasinya menggunakan Pearson, dengan ordinalnya regresinya ada, tetapi saya belum menemukan secara pasti bagaimana menghitungnya. Kalau berpasangan nanti menggunakan Spearman. Nah, dalam regresi ini nanti kita bahas banyak kalau kita membuat pada tesis. Itu ada regresi, komponen utama, macam-macam di situ. Ya. Nah, saya kira itu. Sekarang saya akan pindah ke materinya. Nah, kita akan bahas uji perbandingan dua sampel. Masih ingat arti sampel? Halo? Halo? Nah, masih belum tidur kan ya? Masih ingat sampel itu apa? Bagian dari populasi, Dok. Ya. Jadi kalau orang mengatakan sampel, dilihat dulu sampel dalam arti klinik apa sampel dalam arti populasi. Kalau populasi artinya masih ingat? Sekumpulan unit atau objek yang akan diteliti. Ya. Nah, jangan sampai keliru. Soal di sini nanti kita ini purposive sampling, bukan itu purposive sampling, tapi itu purposive sampel random. Kemarin juga diajari bagaimana kita mengacak, bukan? Oke. Sudah. Sekarang saya masukkan lagi. Nah, ini kita uji perbandingan dua buah sampel untuk tujuannya membedakan apakah dua sampel yang diuji berasal dari populasi yang identik atau saling bebas. Ya. Kenapa kita menggunakan sampel? Kenapa tidak menggunakan populasi? Mari diajari Profesor Manu mungkin sudah ingat. Jadi kalau uji perbandingan dua sampel seperti yang dijelaskan ada dua, itu kalau bersifat parametrik kemudian non parametrik, gitu. Ingat. Masih ingat kalau kita ingat apa yang disebut dengan parameter? Halo? Soalnya kadang-kadang parameternya apa? Sebenarnya kalimat itu salah. Bukan parameter yang dihitung, tetapi variabel yang akan diuji. Bukan parameter yang diuji atau variabel, tapi variabel yang akan diuji. Masih ingat apa itu arti parameter? Halo? Besaran nilai populasi yang sulit diukur, Dok. Iya, kalau dalam kalimat sederhana saja, parameter adalah Ukuran. Dalam bentuk apa ukurannya itu? Skala. Ya, skalanya dalam bentuk apa? Ukuran itu banyak. Ukuran pemusat dan ukuran menyebar gitu kan. Apa? Ukuran distribusi normal. Ya, itu kedua sebelah. Yang paling tepat lagi adalah nanti ketemu ada parametrik, ada statistik di sini. Parameter itu adalah nilai rataan populasi. Besarnya adalah mu. Sedangkan yang diduga itu adalah rataan sampel yang disebut dengan statistik. Oke. Nah, kalau begitu apakah bedanya apa dengan non parametrik? Berarti non parametrik tidak mempunyai parameter. Ya. Ya, kalau bukan artinya begitu. Statistika parametrik adalah statistika yang digunakan untuk data paling tidak berskala interval dan mengikuti sebaran data bersifat normal. Sedangkan non parametrik itu nama tepatnya adalah statistik yang tidak mengikuti sebaran normal. Apakah dia punya parametrik? Punya dia. Parameternya adalah median, modus, gitu ya. Nah, di sini nanti kalau UJT ada T berpasangan dan T bebas. Kemudian kalau ini ada Wilcoxon itu setara dengan T
berpasangan dengan men with NIU setara dengan T bebas. Nah, ya. Nah, ini yang gitu. Ini saya tuliskan ini. Yang sebelah kiri ini adalah mu, artinya rata-rata. Ini adalah hipotesisnya MD1, MD2. Ini bisa ini, tapi ini lebih tekankan pada mu, sedangkan di ini tekankan pada median. Nah, ya. Nah, sekarang kita masuk pada uji statistika. Uji statistika digunakan untuk membandingkan dua sampel, yaitu bisa sampel bebas dan sampel berpasangan. Uji test student ini adalah nama samaran dari William Gosset. Kemarin sudah diberitahu begitu sama Profesor Manu. Beliau ini adalah seorang kimia atau matematika yang bekerja pada pabrik bir. Karena ketemuannya itu dia bekerjasama dengan Fisher pada waktu itu kalau bukan dari golongan akademis maka dia tidak dapat mempublikasikan, sehingga dibantu oleh murid-murid Fisher. Akhirnya dia menggunakan nama samaran uji test student. Uji test student ini digunakan untuk sampel kecil. Memang dalam waktu itu ini adalah kegagalan suatu pabrik. Saya menggunakan sampel besar, dia tidak menemukan kenapa pabrik rasanya berbeda, kenapa tidak bisa menjelaskan. Dan dia menggunakan boros sekali karena sampel yang digunakan itu hampir seluruhnya. Mungkin karena persamaan disebut dengan sensus gitu. Tapi di sini menggunakan sampel kecil, artinya kurang dari 30, kita dapat menyimpulkan dari populasi. Nah, dari sini kita dapat suatu informasi baru. Lalu gunanya statistika itu apa gitu? Masih ingat? Apa kalau dari saya katakan tadi? Halo? Apa kira-kira? Statistika digunakan untuk meramalkan suatu keadaan populasi berdasarkan sampel. Sampel itu tepat kalau kita menggunakan sampel secara acak. Itu kalimat panjangnya. Kalimat pendeknya, statistika itu digunakan untuk generalisasi. Nah, oleh karena generalisasi, kita punya faktor resiko yang dinamakan dengan faktor kesalahan atau alfa atau peluang kita menerima kalau hipotesis kita adalah benar. Ya. Kemarin sudah diajari waktu mapen 1, tidak salah hipotesis. Ya. Iya dong. Ingat ya. Memang agak susah itu karena kita membayangkan gitu. Nah, kemudian asumsi atau syarat yang harus dipenuhi itu adalah tidak paling tidak data berskala interval atau rasio. Masih ingat? Yang kedua, data menyebar normal. Saya tahu menyebar normal itu artinya apa gitu. Oh. Ini biasanya kalau saya S1 menyebar normal saya diasumsikan, tetapi kalau S2 dan S3 diuji apakah data itu menyebar normal atau tidak. Menyebar normal itu adalah data kalau diulang-ulang itu akan membentuk seperti kurva, bentuknya seperti bel. Kalau saya sering mengatakan seperti gunung. Jadi tengah-tengah itu bisa rataan, bisa medianya itu data menyebar normal. Ada kurva yang terstandarisasi kalau kita menggunakan tabel Z, dan ada yang tidak terstandarisasi itu kalau kita menghitung biasa. Oke. Dan tanyakan dari sini sebelum kita masuk. Sebenarnya saya lebih suka lewat darat aja karena nanti kita juga main-main dengan hitung-hitungan aplikasi gitu. Kalau kita menggunakan manual kayak susah. Oke. Nah, ini adalah kita mulai dari uji test student untuk dua sampel bebas. Tadi sudah saya katakan, andai kan ada sampel dari sebuah populasi yang ditarik dari populasi A dan kemudian ditarik dari populasi B. Artinya misalnya ada sekelompok kucing gitu ya yang diambil dari Kabupaten Sidoarjo dan sekelompok kucing yang sama diambil dari Banyuwangi. Kita berapa populasinya? Kita bisa tidak tahu juga karena banyak gitu ya, maka kita ambil. Nah, di sini kita akan mengasumsikan bahwa populasi A itu identik dengan populasi B. Nah, untuk H0-nya, H1-nya bahwa A itu tidak identik dengan B. Nah, tidak identik ini bisa karena data tidak itu karena faktor manusianya, karena intervensi gitu ya, sehingga dia benar-benar beda gitu. Karena pengaruh lingkungan itu tidak beda. Tapi kita berasumsi bahwa dalam uji hipotesis itu adalah identik. Seperti kalau kita belajar bahasa hukum, kita akan menggunakan praduga tak bersalah.
Jadi apapun yang ada di dunia ini adalah pada mulanya sama. Ini manusia itu kan adalah satu, kemudian menyebar menjadi beberapa suku. Jarak katanya Nabi Nuh itu punya anak 3, yang satunya lari ke Afrika menjadi kulit hitam, yang satunya lagi nomor 2 atau nomor 3 itu yang tengah akan menjadi bangsa yang dari golongan Palestina itu, dan yang ketiga yang lari ke timur itu akan menjadi seperti kita ini dari Mongoloid. Jadi kalau antropologi ada Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid gitu. Pada awalnya adalah satu, karena lingkungan bisa jadi hitam, bisa menjadi coklat, dan bisa menjadi putih atau albino. Nah, kemudian sini kita gunakan, kita akan menolak H0 jika T hitung nanti lebih besar dari T tabel. Dengan derajat bebas, NA dari populasi A dikurangi 1 dan populasi B sama B dikurangi 1. Kalau ditambah, dijumlahkan adalah sampel A ditambah sampel B dikurang 2. N plus N kurang 1 ditambah N kurang 1. Itu kalau varian homogen. Ya. Nah, apa yang dinamakan dengan derajat bebas? Derajat bebas itu adalah kalau ada 10 kita ambil 1, maka kemungkinan yang diambil yang lain itu 9. Itu namanya yang akan terpilih adalah 9 karena sudah kita ambil lagi, ya. Nah, kemudian di sini arti homogen. Homogen ini sering disalahartikan bahwa misalnya dalam ayam itu harus sama. Ya, kita tidak mungkin bahwa melihat ayam itu adalah sama, lainnya sama, beratnya sama, jam lainnya itu pas, menitnya juga sama, itu adalah tidak mungkin. Homogen di sini adalah arti dalam homogen sebarang. Ya, ujinya nanti. Kalau yang tadi itu H0 ditolak yang rumus di atas ini kita gunakan, ya. Ini kalau variannya homogen. Kalau tidak homogen, maka kita akan menggunakan koreksi seperti ini. S ini adalah simpangan baku. Simpangan baku kuadrat itu adalah keragaman. Ini S2, maaf, ini S kedua itu adalah keragaman. Ya, ini S1 itu dari populasi A dan S1 yang sebelah kanan itu dari populasi B. Ya, itu sebagai penggunaan nanti derajat bebas. Nah, bagaimana kita melihat T-tabel? T-tabel itu nanti ada T-tabel. Dilihat alfanya berapa. Sebelah atas itu saya tunjukkan. Sebelah atas itu ada nilai alfanya. Alfa itu adalah peluang kesalahan. Artinya kalau kita melakukan suatu percobaan 100 kali, maka yang salah itu 5%. Itu bagaimana menentukan 5% dan 1%? Itu biasanya ditentukan oleh peneliti sendiri. Seberapa berani dia menanggung resiko. Semakin kecil alfa kesalahan yang diberikan, maka semakin valid data itu. Jadi ya, semakin kredibel. Nah, ini cara menghitung simpangan baku. Jadi kita hitung nilai rataannya adalah sigma XA min N, ya, dan seterusnya seperti begitu. Simpangan baku adalah nilai rataan dikurangi dengan rata-rata kuadrat. Kuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Kalau tidak dikuadratkan itu nilainya sama dengan 0. Ya, kita juga minta maaf. Harusnya kalau kita berdiri di depan kelas itu kita bisa menggunakan spidol, papan tulis, dan kita bisa menggambarkan bagaimana normal dan tidak normal. Tetapi karena keadaan seperti ini ya kita ikuti saja modelnya seperti ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan. Gitu. Nah, ini adalah rumusnya. Ini cara untuk melihat simpangan gabungan. Tadi simpangan gabungan sudah dijelaskan di situ. Jadi simpangan gabungan ini adalah ini ya. N-1 ini adalah simpangan gabungan. Kalau dikalikan dengan DB ini dinamakan jumlah kuadrat sampel A dan jumlah kuadrat sampel B. Ya. Sudah dari sini paham? Bingung gitu ya? Halo? Halo? Ya, Dok. Gimana? Nah, kita kalau ada tulisan agak susah ya. Nanti kita langsung aja. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini. Ini adalah T-tabelnya. Nah, ini adalah contohnya. Sebentar, saya ini contohnya. Nah, ini adalah tabel T. Jadi cara melihat tabel T, susah. Mau saya contoh enak ya. Ambil maksudnya. Nah, kita lihat ya ini adalah T 0,1, 0,5, 0,025, 0,25 digunakan menggunakan dua sisi.
Nah, ini digunakan kalau hipotesis nul kita tidak mengatakan apakah lebih besar atau lebih kecil dan atau pokoknya berbeda gitu saja. Itu menggunakan dua sisi. Nah, ini adalah taraf-taraf ya disajikan 0,05, 0,01. Jadi cara melihatnya, misalnya dB-nya adalah tadi kalau N-nya 10, populasi N-nya 10, populasi 2 juga 10, maka dB-nya adalah 8. Ya, jadi sini 8. Kita lihat misalnya kita menggunakan angka 0,05 itu adalah 1,86. Nanti kalau hitungnya lebih besar daripada ini, maka kita akan memutuskan untuk menolak H0. Artinya terdapat perbedaan. Gitu. Sudah ya? Halo? Ada yang tanyakan? Dengeran, Dok. Tidak? Sudah. Ya kalau bisa kita bisa bertemu lewat darat itu enak. Kita juga bagaimana gimana ini gitu ya. Tanya jawab, Dok. Mana jawab? Ya, soalnya kalau pakai kita bisa berlatih di depan gitu maksudnya gitu. Tapi ya seperti gini biarkan aja lah gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya ada penelitian dimaksud untuk mengetahui pengaruh ketegangan terhadap kelenjar anak ginjal mencit. Ini dihitung dalam bentuk epinefrin. Kalau nggak salah itu, ini satu diberi tegangan, yang satunya diberi kontrol. Apakah terdapat perbedaan ginjal mencit pada kondisi yang berbeda tersebut? Nah, kita kadang-kadang kalau kita sering mengatakan kalau nilai ratanya berbeda, itu pasti berbeda. Belum tentu. Di sini yang berlaku adalah rataan plus minus simpangan baku. Ya. Nah, nanti ada caranya gimana itu secara cepat itu berbeda atau tidak. Nah, kalau ketemu begini maka kita hitung dulu. Rata-ratanya adalah X tegangan sama dengan 5,18. Nah, ini X kontrol adalah 4,16. Kita hitung ketemu seperti begini ya. Lanjutkan. Nah, ini cara perhitungannya seperti begitu. Kemudian ini cari kapan keputusannya. Ada ya? Sekarang kita selesaikan dulu. Kalau Maksudnya sudah, gimana, Dok? nah ini cara-cara menghitungnya seperti ini nanti. Makanya ini, nah di sini saya juga kemarin mikir gimana ini caranya. Nah, saya akan berpikir kalau kita menggunakan, kalau saya ada di depan kalian gitu, saya bisa memperagakan bagaimana cara menghitung ini, gitu ya. Ini ya kasusnya di situ. Ini adalah setiap nilai ini kita kurangkan dulu. Saya pindahnya dulu. Ini saya pindah dulu ya. Saya mau keluar dulu. Bentar. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini. Ini kita kecilkan dulu. Kelihatan? Halo? Halo? Belum, Dok. Belum, Oh. Dok.
Belum terlihat? Belum, Dok. Belum, Dok. Dok. Belum. Nih, mungkin diganti di stop share dulu mungkin dokter, terus diganti dengan bahan yang baru nggih. Iya, iya. Nah, Nggih, ini PPT baru napa pripun? bukan, ini saya ambil dari Excel-nya. Oh, dari Excel. Nggih, berarti yang PPT ini di-close dahulu. Saya coba bantu nggih. Nah, kemudian dipindah ke yang Excel. Share screen-nya dipindah yang ke Excel. Excel. Susahnya gini ya kalau kita main link itu. Ya, Sudah, Nggih, Dok. sampun. ini kalau membuka dua-dua ya agak susah kalau gini ya. Nah, pertama adalah kita di sini. Kita beri nomor dulu. Install. Nah, ini nomor. Ini terusnya. N-nya bisa pilih. Satu. Nah, ya. Jadi ininya ada 10, satunya ada 12. Kita hitung dulu nilai rataannya. Ya. Ini nilai rata-rata. Rata-ratanya berarti ini dibagikan, ditambah semuanya dibagi. Saya jumlahkan dulu, kemudian dibagi, gitu kan ya? Atau langsung, atau kita sudah hafal dengan langsung? Ada yang bisa? Halo? Iya, halo. Bisa? Langsung? Ya gini aja, kita sementara jangan apa nanti lama-lama agak cepat. Kita jumlah dulu. So, nah, dia tidak mau. Kenapa tidak mau di sini? Nah, ini karena format dari komputernya. Kita rubah dulu, jadi dia tidak mau koma, tetapi kita menggunakan titik saja. Kita rubah jadi titik. Sudah. Sekarang kita hitung. Nah, itu 60,2. Ya, jumlahnya. Maaf, ini jumlahnya dulu. Jumlah 62. Ini jumlahnya adalah, kita klik lagi, auto show. Nah, itu 41,8. Sudah? Halo? Gimana? Sudah? Sudah, Dok. Dok. Nah, sekarang kita bagi dengan jumlahnya. Ini dibagi 12, ini dibagi dengan 10. Kita hitung N-nya. Nah, N-nya. Kita lihat. Ambil. Kan 12 ini ya. Jadi 62 dibagi 12. Sama dengan, atau kita hitung N-nya. Kita N juga ada tahu berapa ini. Kalau susah, kita bisa ngambil di sini. X. Jadi ini ada akun, tapi kalau ini sudah saya keluarkan tadi malam, kalau belum keluar kita kembalikan dulu all, kita pilih di statistical. Nah, nanti kita cari call. Nih ya, klik. Oke, kita blok dulu. Sudah. Nah, sudah ada 12. Ya. Ini berapa ini yang ini? Itu 2. Yang ini berapa dia? Kita ulangi lagi. Fungsi X sama dengan data konnya. Nanti kita ambil lagi di sini. Ya. Sekarang kita akan menghitung nilai rata-ratanya.
Nah, kita bagi 5,1833. Yang ini sama dengan 4,6. Ini saya kecilkan supaya tidak terlalu banyak. Sudah dari sini? Bisa? Halo? Bisa, Dok. Bisa. Ya, Dok. Terlalu lama. Kita hitung saja, kita hapus saja. Rata-rata. Rata. Letakkan di sini. Kemudian sudah. Nah, ini juga dihitung ratanya. Bisa langsung dipinjamkan dari sini. Nah, sudah. Bagaimana? Nah, itu ya. Jadi rata-rata tegangan yang mendapat tegangan itu adalah 5,18, yang dengan kontrol itu adalah 4,18. Sekarang kita akan mencari simpangan baku, ya. Atau kita menghitung jumlah kuadratnya. Itu tadi dikatakan bahwa jumlah kuadrat itu adalah nilai rataan ini dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan. Jadi sama dengan baru di sini ya, menghitung simpangan baku. Ragaman itu adalah kuadrat dari simpangan baku. Sudah. Nah, itu yang ini yang untuk tegangan, ini yang mendapat tegangan, dan ini untuk yang dilakukan untuk pada ragam. Sudah. Karena itu 3,8 dikurangi 5,18. Tuliskan di sini sama dengan ini dikurangi ini ya. Nah, nanti kalau dibiarkan begini maka dia akan lari. Supaya tidak lari, jadi 138 dikurangi 5,18, 6,8 dikurangi, nah ini tidak ada. Kita coba dulu. Nah, ini betul. Coba kalau kita kopikan. Nah, di sini ya. Berarti dia dikurangi 0 ya. Supaya tidak lari-lari, kita ulangi lagi. Sama dengan 3,8 dikurangi ini. Nah, kita bagi. Kita ikat dulu. Sudah. Ikat. Nah, sudah. Sekarang. Lagi. Baru yang belakang. Sekarang 4,2 sama seperti itu juga. Kita kurangkan. Sudah. Kalau sudah, nah, sudah. Sekarang kita ini kan jumlah 0. Sekarang ini tadi kan jumlahnya untuk merakit JKA itu sama dengan X sigma X dikurangi dengan dalam kurung sigma X dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Itu kan ya. Atau sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dibagi dengan N. Itu cara menghitung JK. Ya. Jadi gambar saya tidak ada. Nah, ya. Sudah? Halo? Sudah, Dok. Udah, Dok. Sudah, Dok. Ya, saya kok hilang namanya. Nah, sekarang kita akan
menggunakan ini. Kita kuadratkan. Sini kuadrat ragam. Ya, untuk tegangan dan yang sebelah ini nanti digunakan untuk yang kontrol. Ya. Kan? Ini cara menguadratkan seperti ini, pasang tanda copy di kuadratkan. Sudah. Kita kopikan. Nah, ya. Ini adalah kuadrat. Sekarang kita akan mencari jumlah kuadrat gabungan. Kita jumlahkan dulu. Kan? Jumlahkan dulu. Nah, sudah. Tadi gabungan, ragam gabungan itu adalah jumlah kuadrat A ditambah dengan jumlah kuadrat B dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Gitu ya. Atau simpangan baku dikalikan derajat bebas, simpangan baku tegangan dikalikan derajat bebas ditambah dengan tegangan kontrol dikalikan derajat bebas dibagi N1 ditambah N2 dibagi 2. Ya. Kuadrat ini ragam gabungan. Kita jumlahkan terus ya. Sama dengan ini ditambah ini yang kontrol dibagi dengan N1 tambah N2. N1-nya adalah 12, N2-nya adalah 10. 12 ditambah 10 dikurang 2. 21, 5, 7, 5. Sudah selesai di sini. Lanjutkan, berikutnya adalah untuk mencari T hitung. Nah, ya. T hitung S gabungan, simpangan baku gabungan itu adalah jumlah kuadrat dari tegangan dibagi dengan L-nya ditambah dengan jumlah kuadrat keragaman dibagi dengan N-nya. Diakarkan. Itu namanya S gabungan. Ya. Kita tambahkan dulu. Yang gabungan kita lihat simpangan bakunya dulu atau kita kuadrat gabungannya dulu. Berarti ini dibagi sama ya. Ini ada gabungan. Untuk ujinya biasanya S tegangan ragam tegangan ditambah dengan ragam. Ini dibagi dengan N-nya tambah. Kita bagi dulu sama dengan, karena ini untuk yang tegangan, berarti kita tambahkan di sini ya, di sini sama dengan dibagi 12 ditambah ini lagi dibagi 10. Ya. Nah, 3, 9, 5, 7.
Eh, Sudah. Ini adalah gabungan. Ini dalam bentuk ragam. Sekarang kita menghitung tadi ratanya, kalau kita menentukan UJT, maka selisih dari rataan ini dibagi dengan ini, dibagi dengan R ini, maaf ini simpangan error, bukan simpangan ragam error, karena dibagi N-nya masing-masing, itu namanya ragam error, ragam galat. Nah, ini masih ragam, maka kita akan jadikan dalam bentuk simpangan baku. Dalam bentuk simpangan baku itu adalah akar dari ragam gabungan. Kita letakkan di sini. Kita akarkan. Oke. Kita tidak ada di sini. Kita cari di sini. Nah, ini ya. Masukkan datanya. Nah, sudah itu. Sudah. Kita kecilkan lagi. Jadi simpangan gabungnya 1,99. Sekarang kita akan menguji UJT. UJT nanti berbeda atau tidak, kita kurangkan. Selisih ini, tegangan dikurangi kontrol dibagi dengan simpangan gabungan, simpangan galat gabungan. Ya, ini di sini. Maaf ini agak kemana-mana. Ya. T uji atau T hitung sama saja kita kurangkan. Berarti sama dengan ini dikurangkan ini dibagi. Nah, 3,09. Nanti dilihat di dalam tabel pada 0,05 ininya berapa nanti ya. Jadi kalau kita menggunakan nanti ini akan coba dengan tabel. Pada tabel 0,05 debitnya adalah 12 ditambah 10 dikurang 2, 20 dilihat. Nanti kalau buka ini agak susah. Nah, karena kita juga susah melihat itu, kita ambil aja di sini. Di tabel kebetulan di sini ada 0,05 itu 0,05 debitnya adalah 20. Apa ini? Kita lihat. Kita kembali lagi ke statistik. Jadi mati lu spot dulu yang kuliah. Nunggu lu tadi lah. Sudah? Nah, kita lanjutkan. Kita cari di sini ada fasilitas untuk melihat tabel. Tabel T itu adalah saya lupa ini. Nah, ini kita cari. Nah, ini adalah tabelnya. Ambil yang T I N P R D. Klik. Oke, masukkan berapa peluangnya di 0,05. dB-nya adalah 20. Oke. Nah, 2,08. Nanti cocokkan dengan tabel ya. Nanti saya kirimkan ke Dr. Tohari mungkin. Nah, kita lihat sini. P-nya 3,09 dibagi dengan 20,9, maka dia lebih besar daripada ini. Artinya H0 ditolak. Ada perbedaan kadar epinefrin pada kondisi tegang, vertikus kendali yang diberi tegangan dibanding dengan kontrol. Sudah paham dari sini? Halo? Dok, Nah, mau kita bertanya. ya, tak bisa ya. Memang di sini. Tadi saya sebenarnya gelisah juga. Gimana mikirnya? Kalau saya di depan kelas, kita bisa bermain-main bersama-sama gitu. Karena di sini juga komputernya dipakai gitu, jadi agak susah gitu. Nanti saya tanya ke Wadik satu pun, dokter bisa membantu saya gitu. Ya. Nah, ini tanya. Ya, ini cara pertama. Oke. Nah, ada lagi yang cara kedua, kita bisa langsung menghitung. Kalau sudah hafal ini, kita akan menggunakan hafal ini ya. Nanti ada contohnya nanti. Saya hapus dulu. Saya ulangi lagi tetapi menggunakan cara yang kedua. Gimana? Kita memanfaatkan saya pindahkan lagi.
Nah, di sini maka kita akan menghitung nilai rataan langsung saja. Rata-rata supaya tidak bingung. Nah, gitu ya. Nanti soalnya di sini juga pakai average gitu. Saya sesuaikan dengan perintahnya yang di Excel. Nah, sudah kita rata-rata. Keliru. Ini ya, average. Nah, kemudian kita lihat cara kedua kita lewat menghitung simpangan baku. Ya, tapi simpangan baku itu ada di sini. Fungsi, maaf bukan simpangan baku tapi ragam. Kita lihat fungsi ragam ada di sini. Statistika, data variabel. Ini ada ragam. Ini ragam populasi, bedanya dengan ini, kalau ini hanya dikurangi 1, hanya tetap utuh, kalau ini R dikurangi 1, berarti per titik S, ya. Sudah sini. Sudah. Kita hitung ragamnya. Nah, itu ragamnya. Dengan ini adalah nah, sudah kita berikan 2 koma saja, 2 dikit. Nah, sudah. Sekarang kita lihat bahwa ragam gabungan tadi adalah ragam gabungan sama dengan jumlah kuadratnya. Berarti di sini pakai derajat bebasnya. Kita lihat dulu n-nya. Berapa dia ini? Ini ada 12 dan ini ada 10. Kita hitung dulu banyak hewan cobanya. N kecil, bilangan N kecil biasanya ini. Ini. Hewannya di sini. Hitung lagi. Nah, ya. Kita lihat di sini, maka kita akan jumlahkan gabungan. Nah, gabungan tadi kan jumlah kuadrat tegangan ditambah dengan jumlah kuadrat kontrol ya.
jumlah kuadrat kontrolnya itu sama dengan derajat varial dari kontrol dikalikan dengan jumlah. Status ini adalah misalnya ini derajat bebas. Ini adalah yang var. Keragaman dari keragaman dulu ditulis, dan ini adalah jumlah kuadrat. Sudah. Kita masukkan berapa derajat bebasnya? Ya. Ini derajat bebas di sini kita lihat sama dengan jumlah yang ini derajat, maaf ini saya tulis tegang. Sudah, ya. Berapa yang ini derajat bebasnya? Berarti derajat bebasnya adalah jumlah dari sampel yang digunakan dikurangi 1 sama dengan jumlah ini dikurang ya. Yang ini juga sama dengan sudah. Berapa varnya? Varnya kita pindahkan saja sini var dikalikan var ini ya. Kita pindahkan saja sama dengan nah, sekarang jikanya dB dikalikan var. Nah, sudah. Kita lanjut seperti tadi. Nanti kalau saya salah dikoreksi kembali ya. Nah, ini adalah ragamnya. Sekarang kita ambil ragam gabungan. Di sini kita jumlahkan, kita langsung aja. Berarti ini H2 ditambah dengan H3 dibagi dengan berarti kan N1 tambah N2 berarti 22 dikurang 1 ditambah dengan 10 dikurangi 1 kan, atau sama dengan ini 12 ditambah 10 dikurangi 2 sama saja kan ya. Saja saya tambahkan dulu saja. Ya. Cuma dulu aja. Nah, 12,11. Baru nanti ini yang diakalkan tadi. Itu ini nanti diakarkan dibagi dengan N masing-masing gitu ya. Di sini simbangan satu var gabungan, var sendiri-sendiri. var tegangan dikurangi var kontrol itu sama dengan untuk var tegangan ini sama dengan
yang lihat kita jumlahkan dulu KP. Ini dan ini diakarkan, kita akan cari simpangan bakunya, simpangan baku SD atau SE, SE simpangan errornya, ini diakarkan. Ini simpangan error, Pak. Maaf, ini varian keragaman galat gabungan ya. Kita bisa itunya, kita lihat sini. Mungkin kita coba dulu langsung tulis. Ini kalau mau ambil sini aja. Nah, itu 0,54. Baru yang ini selisih antara ini kurangkan ini dikurangi ini dibagi dengan ini ya. Diuji. Ya. Kita kurangkan ini rata-rata tegangan. Ini A. Kita kurangkan ini. Mohon maaf dokter, suaranya dengan putus-putus. Iya toh, agak jauh ya. Nanti kurangkan ini. Nah, ini 1,02 dibagi dengan 5. 1,02 dibagi dengan 1,564. Ya. Nah, T ujinya di sini. Nah, ini dibagi dengan SE. 0,65. Beda dengan tadi mungkin hasilnya ya. Tapi kalau kita hitungnya betul pasti sama. Baru kita lihat di tabel. Tabel tadi adalah fungsi karena sudah ada. Kalau ini sudah ada, cari di sini aja di most recent use ini yang buat digunakan. Ini, oke. 0,05 bisa, 5% bisa. Ini dua sisi. Bibitnya adalah 20. Jadi 0,2 ini 0,05 berarti lebih kecil daripada ini, maka ini nolnya diterima. Tapi kalau betul tadi hitungannya sama ya. Ini mungkin saya ada yang salah di sini, tapi prinsipnya adalah seperti begini. Sudah ada yang belum paham dari sini?
Halo? Halo? Halo dok. Dok, em, Masih berusaha jujur saya nggak paham dok. Iya, betul. Saya masih Dok. berusaha Dok. memahami dok. Dok. ya. Atau kita sampai sini dulu, nanti saya kirimkan cara menghitung, nanti kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Itu atau kita lanjutkan, gitu terserah. Monggo. Cara menghitungnya adalah sama. Cuman kalau uji yang T berpasangan itu dikurangkan. Nah, kita bahas sebentar aja ya, nanti gimana cara menghitungnya. Saya ada contohnya di sini. Nah, ini kalau datanya berpasangan, misalkan tadi daripada kita jalan-jalan ke saya hapus dulu. Misalkan ini yang data berpasangan, cara menghitungnya sama, tetapi T-nya nanti akan dibaca itu T-nya itu adalah rata-rata dari pasangannya, bukan rata-rata dari populasi sendiri. Ini andaikan ini adalah sebelum diberi ini sesudah diberi tegangan ini sebelum. Jadi ini bedanya di sini tikusnya 10 bukan 12. Nah, ya. Ini ada 10 yang berpasangan nanti ini nanti. Nah, kalau berpasangan maka yang dihitung yang dibandingkan adalah rata-rata, bukannya dibanding ini tetapi dihitung lagi rata-ratanya baru dari simbangan bakunya. Oke. Ini dikurangi ini atau ini dikurangi ini, bolak-balik nanti bisa dimutlakan. Nah, jadi kalau T berpasangan itu kita kurangkan saja. Nanti yang dihitung adalah selisihnya. Jadi setiap data yang berpasangan itu penghitungannya adalah selisih. Nanti waktu kita masuk ke Wilcoxon juga itu adalah selisihnya. Tapi kalau populasi berbeda maka dihitung sendiri-sendiri. Ya, paham di sini ya? Ini kalau uji T berpasangan digunakan apabila ujinya itu ada data yang berpasangan. Disebut dengan sebelum sesudah. Ya. Sebelum bagaimana, sudah diberi perlakuan bagaimana dia. Itu namanya uji T berpasangan. Datanya adalah data dalam bentuk rasio. Karena di sini epinefrin itu bisa diukur. Nah, apakah ada penurunan atau apakah juga akan peningkatan seperti tegangan dibanding dengan sebelum. Nah, itu selisihnya ini nanti yang akan kita uji. Lalu nanti kita lihat dB-nya berapa? Karena kita menggunakan 10 ekor tikus, maka dB-nya ya 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Kalau tadi itu bukan, bisa 10. 10 bisa sama, bisa tidak sama. Tadi kan 12, 10. Bisa 12, 12. Gitu ya, itu bebas. Jadi hewan yang dibutuhkan seluruhnya adalah 20. Kalau untuk yang berpasangan cukup hewannya adalah sebanyak 10, tapi sebelum dan sesudah. Ya, paham dari sini? Paham dok. Nah, sekarang kita hitung. Kalau gini kita hitung selisihnya, berarti ini dikurangi ini, ya. Selisihnya itu kan ini sudah dikurangi sebelum. Nah, kita kopikan. Nah, gitu. Ini dikuadratkan untuk mencari jika kuadrat. Ya, bisa melalui jika kuadrat dikuadratkan, bisa melalui penghitungan ragam tadi. Nanti dikalikan dB-nya. Ya. Nah, ini agak lebih sederhana gitu. Kita hitung rata-ratanya. Nah, itu rata-ratanya. Ini 1,1. Kita cari simpangan bakunya, ragam bakunya. Oke. Ya. Ini selisih ini, atau sering disebut dengan ini differ. Kalau dalam buku-buku different, tapi artinya itu adalah selisihnya.
ragamnya, atau kalau tadi kuadratkan, bisa juga mencari ini dikuadratkan dulu, dikurangi dengan jumlahnya, kalau dikuadratkan dibagi n. Nanti kita ketemu waktu kita belajar pada ANOVA. Bagaimana cara manualnya? Kalau kita lihat, kita hitung lewat sini saja supaya cepat. Nah, 3,3. Jadi sini kemudian cari jumlah kuadratnya, jk-nya dikalikan dp sisanya. Nah, 10 jk sama dengan dp sisanya adalah ini dikurangi 1 jadi 9. Wah, ini ada keragaman baku, maka ragam errornya, tidak usah melihat jk kuadratnya, tapi langsung dicari ragam error. Nah, ini sudah kita bagi dengan n-nya. Sudah, kemudian simbangan bakunya ST (0,57272) SE-nya. Kemudian T-nya, T ujinya adalah ini rata-ratanya, selisih rata-rata sama dengan 1,1 dibagi 1,83 nanti dibandingkan dengan tabel uji. Tabel ujinya sini T tabel maaf T tabel. Tapi seperti tadi di sini karena sudah ada, kita lihat dari most recent use. Oke. Hanya berapa di sini? 9. Di sini 0,5. Kita coba 0,1 atau 0,01, silakan kita coba 0,01 misalnya. 0,01 dan sini dikirimnya adalah 10 dikurangi 1. Oke. Nah, 3,249836. Kalau kita bulatkan 1,83 dibanding dengan 2. Ini adalah hitungnya, ini adalah tabelnya. Jadi di sini tidak menunjukkan perbedaan atau kita gagal untuk menolak H0. Artinya tidak terdapat perbedaan ini pemberian epinefrin pada tidak ada perbedaan pada epinefrin pada tikus-tikus yang dirangsang, diberi tegangan, ya, diberi stres. Sudah, kayaknya kan dari sini. Silakan kalau tanya. Dok mau bertanya. Iya. Dok, kalau waktu udah nyampe di T tabel itu cara nentuin seperti kayak 0,05 terus kayak 0,1 iya. Itu dari mana? Betul. Itu hanya kebiasaan. Jadi itu bukan angka pasti begitu. Nah, dulu ceritanya itu ini juga agak spekulatif. Fisher itu adalah yang menuliskan ANOVA. Bagaimana kita menghitungnya? Nah, waktu itu ada cerita bahwa ada sekelompok, saya melakukan perlakuan 100%, tapi 25 yang salah. Kalau nggak salah itu 0,05. 20, pokoknya 5%-nya salah. Bagaimana? Tidak apa-apa, katanya gitu dari sekelompok dari ilmuwan itu. Itu ceritanya begitu. Tapi secara pasti nggak ada. Cuman kita yang beraninya berapa gitu. Nah, sehingga dalam penulisan skripsi yang baru itu ditentukan berapa nilai peluangnya, mungkin bukan lebih kecil 0,5, 0,05 atau lebih dari 0,05, bukan begitu, tapi dihitung. Di sini ditentukan bahwa peluangnya nanti signya itu 0,003 ditentukan gitu. Jadi dalam percobaan yang kamu lakukan itu dari 100 itu hanya 3 saja yang salah. Nah, 3 ini kalau kita bandingkan dengan acuan itu adalah masih diterima bahwa H0 itu ditolak. Itu kan lebih kecil kesalahannya dibanding dengan yang kita tawarkan. Gitu ceritanya kita. Iya, Dok. Paham? Iya, makasih, Dok.
Ya, nanti direnungkan tuh. Dok mau tanya dok. Silakan. Itu dok untuk itu kan ada setelah rata-rata itu kan cari ragam. Hmm. Nah ragam S sama ragam error itu maksudnya gimana dok? Sampai dicari data sampai ke sana. Kemudian yang SE itu maksudnya yang SE itu, bagaimana dok? ya, SE itu adalah simpangan baku error. Ya. Harusnya kan dari simpangan baku error. Yang dibagi itu adalah nilai selisih dibagi dengan error. Error itu adalah galat. Galat itu adalah ragam yang kamu hitung dalam sebuah populasi itu dibagi dengan N-nya. Jadi katakan bahwa ragam yang galat itu adalah ragam per individu. Bukan, ini kan ada kelompok sebenarnya ada 10. Ya, itu namanya ragam sampel, ragam sampel. Kalau ragam individu itu ragam sampel dibagi dengan jumlah individu. Itu namanya ragam individu, ragam SE tadi, ragamnya dibagi seperti ragam error tadi, ragam error. Kenapa ragam error gitu? Nah, kalau dalam perhitungan, apakah betul bahwa nilai sebenarnya kalau kita beri rangsangan itu adalah 3,8 atau dari 42 itu 3,8? Kita juga tidak tahu. Itu karena hitungan yang sebenarnya itu adalah hanya kisaran. Dalam hitung-hitungan, kita hanya bisa mencari nilai populasi ditambah dengan simpangan baku. Simpangan baku itu adalah dia bergeraknya ke kiri dan ke kanan. Misalnya ada 4 plus minus 3, itu paling kecil adalah 1, paling besar itu adalah 7. Begitu. Jadi nilai sebenarnya ya terletak di antara itu. Dalam hitung-hitungan statistik, tidak bisa mengatakan pasti. Sehingga dalam suatu penelitian, kalau kita mengatakan begini, dengan signifikan, tidak signifikan. Misalnya ada pengaruh A dengan terhadap pengaruh B, tidak menyatakan tidak signifikan, nanti tidak berbeda nyata. Tetapi secara rata-rata dia kelihatan berbeda. Nah, secara statistik itu tidak berbeda. Nah, bagaimana menjelaskan? Yang kamu jelaskan dengan angka yang didapat dalam skripsi itu adalah angka yang kamu lihat sekarang secara individu. Tetapi dalam sebuah populasi itu kita tidak bisa mengatakan angka itu seperti itu. Tetapi ada kalau paling tidak ya sekitar yang saya temukan itu antara 3 4 kurangi 3 dan atau 4 ditambah 7 di antara itu. Apa itu 1,2, apa kamu itu 3,4. Seperti itu maksudnya. Ya, itu namanya kan dihitung dengan dalam bentuk peluang itu. Jadi itu nilai peluang dok. Iya, nilai yang peluang, nilai yang keluar. Jadi kalau gini, kalau kamu mengukur tinggi berat badan dari teman-teman itu kan ragam, gitu. Tapi paling tidak kamu punya rata-rata. Nah, kalau ditanya berapa satu kelas tingginya, kita tidak bisa mengatakan 170, tapi paling tidak 170 plus minus berapa gitu. Kisarannya gitu, Mak. Bukan peluang, kisarannya berapa? Peluang nanti kalau kita bahas dalam frekuensi. Berapa kisarannya? Saya berani. Berapa berat seekor sapi yang ada di lapangan? Kita tidak bisa mengatakan 600 kg, tetapi kita akan paling tidak mengatakan kurang lebih berapa gitu. Itu maksudnya. Adakah itu dok penjelasan tutorial dari setiap function argument tadi dok? Penjelasannya mana? Atau gimana? Tadi kan dokter kan menggunakan beberapa formula rumus-rumus yang ada di dialognya function argument. Itu adakah rincian maksud definisinya itu nggak dok untuk digunakan dalam itu? Definisi simpangan baku gitu? Maaf. Ya kan tadi kan function argument ada yang count, ada yang var titik s gitu. Itu ada. Ya, ada di Excel. Ada di Excel semua. Nanti kalau sudah jadi saya kirimkan dengan sekalian besok. Tadi malam saya kerjakan yang untuk minggu depan. Nanti kalau sudah saya kirimkan dokter Saleh atau ke pentingnya nanti. Ya ada sekalian sekalian bahan yang kita pelajari dengan sekalian Excel-nya. Nah, Excel-nya nanti coba dirunut dari jangan dihapus. Nah, seperti gini kita runut gini nanti kelihatan. Ini dapatnya dari mana? Ini ya. Angka ini cara merunutnya dari mana? Coba dilihat di sini. Dilihat di sini. Nah, dari sini. Di sini. Nanti kalau saya kirimkan nanti bisa dilihat. Ya. Oke. Ya, dok. Tapi di situ ada tulisan average, var S, Pegala. Itu kan singkatan-singkatan istilah dokter gitu ya dok. Sedangkan kita nanti untuk mereview pelajaran kembali itu nggak ngerti singkatan-singkatan dokter, nggak ada di sini. definisi dalam kurung gitu. Dalam kurung mana? Ini nih seperti gini nih. Misalnya kan itu kan SE, mungkin dokter mohon maaf ya dok, bantu kasih penjelasan dalam kurung itu maksudnya apa, simpangan baku error atau gimana gitu. Ya. Kalau disingkat seperti itu nanti kita belajar kembalinya nggak paham. Oh ini maksud dokter dulu apa ya gitu. Ya. Kemarin kalau ragam itu kan kalau dalam Excel bukan var, tetapi di ragam itu kan ditulis dengan to. Ya. To huruf Latin T. Nah, kalau simpangan baku itu dihitung di huruf dengan huruf S, itu standar itu.
simangan baku itu SD, standar deviasi, itu artinya terpopulasi. Kalau SE, simangan galat, itu artinya simangan baku dibagi dengan jumlah N-nya. Ya, nanti saya berikan nanti. Kalau ya. Sebenarnya sudah ada kemarin itu, dalam kesepakatan sudah ada. Kalau Apakah mu itu disingkat-singkat adalah juga, Dok? rata-rata. Iya, memang Apakah nulisnya begini. disingkat-singkat juga, Dok, gitu, Dok? Iya, nanti dalam penulisan dalam skripsi, ya gitu nulisnya. Means X bar ditambah dengan SJ gitu. Plus minus SJ gitu dalam nulisannya. Tapi tidak apa, nanti silakan kalau saya lengkapi. Oke, Dok. Masih jam 8.30 ya? Sudah? Ya, nanti kita lanjut minggu depan. Atau kita langsung? Dok, mohon maaf, Dok. Ya, silakan. Mau saran, Dok. Tempo penyampaiannya agak dipelankan dikit, Dok. Soalnya dokter terlalu cepat menyampaikan. Kesannya seperti lagi nge-rap. Iya, maaf. Ini saya berusaha, ini perasaan saya ini sudah lebih lambat daripada saya waktu seperti kamu dulu. Kalau saya bicara. Baik, Dok. Maaf ya, Dok, sebelumnya. Ya, betul. Saya juga menerima, saya juga kadang-kadang, jangankan kamu ibu saya aja, kalau saya ngomong nggak ngerti. Gitu. Soalnya ini kan penjelasan secara ilmiah ya, Dok. Jadi kadang hal ilmiah itu kita baru dapat, tapi penjelasannya terlalu cepat, kita nggak nangkep, Dok. Iya. Saya juga pikir gimana saya menyampaikan ini. Memang sebaiknya kita ini bertemu langsung begitu. Karena ini kan kita susah gitu. Kalau langsung maksud saya kemarin saya pikir gimana kalau saya di depan, kalian semua membuka laptop, kita sama-sama mengerjakan. Kalau tahun kemarin gitu, saya coba si mahasiswa ke depan, lalu kita bahas sama-sama dan kita dari mana dapatnya gitu harusnya. Oh iya, Dok, langsung simulasi ya, Dok. Iya, karena kita saat ini tidak bisa. Juga nanti kita sampai akhir semester itu juga seperti itu. Maka nanti juga saya gimana saya berikan tugas pada kamu nanti, begitu saya juga ujiannya bagaimana saya juga masih bingung sekarang ini. Berarti nanti ada ujiannya, Dok. Nanti ada ujian coba-coba seperti ini, Dok, yang dilakukan sama kita di sistem daring ini, Dok. Enggak. Mungkin saya pikirkan dulu. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Dokter. Ya, mungkin saya kalau hitungan statistik saya lebih suka menggunakan tugas, dan setiap mahasiswa mempunyai keinginan sendiri-sendiri. Syukur kalau disesuaikan dengan penelitiannya gitu. Dan nanti sampai juga setelah UTS kita main-main dengan software juga seperti gitu. Saya lebih menyukai itu daripada menguji. Kalau ujian itu ya gitu kan. Gitu hilap juga. Dan nanti statistik ini penggunaannya bukan secara umum, artinya orang per orang itu berbeda-beda nanti begitu. Saya pikir dari jauh seperti itu. Jadi apakah tidak kita menggunakan tugas saja, dan kita kan melatih. Saya menggunakan ANOVA, saya menggunakan UCT, dan setiap individu nanti berbeda-beda nanti masalahnya. Itu juga saya usulkan ke pimpinan. Gimana? Ada usul lagi? Mohon maaf, Dokter, cukup. Terima kasih sebelumnya, Dok. Iya, sama-sama. Oke. Kalau sudah kita sambung minggu depan. Nanti kalau tidak mengerti silahkan ke saya, boleh di WA. Tapi biasanya kalau buka WA saya malam gitu. Itu khusus untuk mahasiswa. Kalau siang ini saya biasanya agak repot gitu. Saya harus nyambi ke sana ke sini. Oke. Iya, Dok. Dan nanti saya bantu kalau saya belum pensiun gitu, kalau kalian mungkin ada penelitian kesusahan, nanti silakan hubungi saya seperti kakak kalian itu. Halo? Iya, Dok. Jangan khawatir. Kita juga bukan menekankan hitung-hitungannya, tetapi kita akan menekankan bagaimana kamu mengerti begitu. Soal hitung-hitungan itu ada macam-macam software itu yang kita kenal. Nanti setelah UTS bagaimana kalau menggunakan penelitian seperti ini, saya menghitungnya bagaimana. Itu maksud saya kamu bisa mengerti di situ. Bukan mengapa seperti ini harus begini, bukan. Karena ini adalah ilmu kelihatan gitu ya. Lagi intinya kan. Kalau sudah ada, saya akan kembali lagi ke stop. Nah, saya juga berharap bukan masuknya sekedar absen atau absen saja, kemudian pergi, bukan itu. Ya, supaya karena ini berbeda-beda, supaya kamu mengerti. Wah, kalau kita belajar dari kuliah, kita membaca, meskipun tidak ikut, kadang-kadang pokoknya kita baca kan bisa, cuma kita menyelaraskan. Kalau ini nanti dibaca, dicoba lagi, didiskusikan, kalau tidak mengerti ke saya. Ya? Baik, Dok. Gitu. Dok. Oke, kalau sudah, terima kasih. Kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita pertama. Terima kasih, Dok. Maaf, Dok. Terima kasih, Dok.